Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi, ingin mempresentasikan tentang makalah saya, yaitu penerapan etika profesi IT dalam dunia profesional. Isi dari abstrak makalah saya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik profesi IT dalam dunia profesional terhadap para lulusan baru dunia IT serta penerapan dalam dunia profesional. Subjek penelitian ini adalah para lulusan jurusan IT. Hasil dari penelitian ini seharusnya lulusan IT diharapkan tidak hanya menguasai kemampuan akademis saja, tetapi bisa mengimplementasikan dan meningkatkan nilai moral dan dapat bekerja secara profesional. Makalah ini berisi tentang masalah etika profesi, kode etik, serta contoh penerapannya dalam dunia IT. Latar belakang perkembangan teknologi yang berbanding lurus dengan meningkatnya mutu hidup manusia membuat banyak orang ingin bekerja dalam dunia teknologi atau di bidang IT. Peluang kerja dan gaji yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang ingin bekerja di dalam dunia IT ini. Dalam hal ini, lulusan jurusan IT diharapkan tidak hanya menguasai kemampuan akademis dalam bidang IT saja, namun mereka juga diharapkan dapat mengimplementasikan dan menerapkan nilai-nilai moral atau yang biasa disebut dengan etika profesi pada dunia kerja, sehingga mereka dapat bekerja secara profesional dan menjaga kode etik. Rumusan masalah terhadap identifikasi masalah di atas adalah mengetahui pengertian dari etika profesi, 2. Etika profesi dalam bidang TI dan kode etiknya, 3. Bagaimana implementasi dari penerapan etika profesi IT dalam dunia profesional dan contoh kasusnya. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan memahami bagaimana contoh kasus dari penerapan etika ke dalam bisnis dan kendala-kendalanya dan kasus permasalahannya. Lanjut ke pembahasan, yaitu mengenai pengertian etika profesi. Apa sih pengertian etika profesi? Etika profesi berasal dari bahasa Yunani, dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat, sedangkan yang kedua dari kata piasan atau batin, kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam berperilaku. Etika sendiri juga berarti watak atau adat, kebiasaan profesi dalam pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Di sini kata profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengendalikan suatu keahlian yang tinggi. Maksudnya mengandalkan keahlian yang tinggi. Setiap profesi berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur dalam melaksanakan tugas profesinya. Para profesional harus bertindak objektif. Etika profesi adalah cabang atau filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi kehidupan manusia. Apa sih ciri-ciri profesi? Suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Kedua adalah suatu teknik intelektual, dan ketiga standar atau pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan, dan keempat adalah asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dan kualitas komunikasi yang tinggi antara anggotanya. Kelima ada pengakuan sebagai profesi, dan keenam ada hubungan yang erat dengan profesi lain. Pengertian etika profesi IT. Etika profesi IT adalah norma-norma atau kaidah-kaidah manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya dan mempertimbangkan segala tindakannya dalam melakukan pekerjaannya, khususnya dalam bidang IT. Kode etik. Kode etik merupakan atau juga dapat diartikan sebagai pola, aturan atau tata cara dan tanda pedoman etis dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan
pola atau tata cara standar atau profesional yang memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seorang yang profesional supaya tidak merusak etika profesi. Fungsi dari kode etik ini merupakan untuk membantu para pelaksana sebagai seorang profesional supaya tidak merusak etika profesi. Ada 3 pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu ada kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesinya tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang mana yang boleh tidak dilakukan. Kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya di sini bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau di kalangan sosial. Terakhir, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi perusahaan. Tujuannya dibentuk kode etik profesi adalah acuan dasar dari alat kontrol internal para anggota profesi. Kedua, alat pelindung kepentingan masyarakat dari tindak tidak beretika dan tidak berprofesional. Dan ketiga, segala pencegahan campur tangan pihak lain. Kode etik seorang profesional teknologi informasi atau kode etik seorang pekerja TI. Kode etik dalam lingkup TI, kode etik profesional memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional developer, antara para profesional itu sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Tinjauan umum etika profesi adalah aturan mengenai kode etik ini bertujuan untuk mengkondisikan suatu lingkungan pekerjaan yang menguntungkan berbagai pihak. Namun ada beberapa pekerja IT yang menyepelekan aspek ini. Seringkali kode etik juga berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melaporkan jika ketahuan atau menemui permasalahan atau pelanggaran kode etik, dan ketentuan regulasi yang terwujud dalam kode etik. Layaknya kode etik itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri. Demikian juga diharapkan kesediaan profesional untuk menjalankan kontrol terhadap para pelanggar. Pelanggaran etika profesi di bidang IT ada netiquette. Netiquette ini merupakan aspek dalam perkembangan teknologi komputer. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineer Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator perancangan jaringan, peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Ada haki atau hak kekayaan intelektual. Haki adalah kemudahan yang diterapkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran. Haki merupakan pelanggaran atau hak kekayaan intelektual, pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Ketiga, ada etika teknologi informasi dalam undang-undang. Pelanggaran teknologi informasi ditetapkan oleh undang-undang. Dikarenakan banyak pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan hal di atas, maka dibuatlah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi diantaranya ada UU HAKI nomor 19 tahun 2002
yang diberlakukan mulai 29 Juli 2003 serta UU ITE Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2018. Di sini ya, menjelaskan studi kasus etika profesi IT. Saya mengambil contoh di Surabaya, 2 orang dalam pajak kini harus berurusan dengan Satreskrim Polrestabes Surabaya. Operator konsul KPP Mulyorejo harus menyusurkannya Suhartanto yang telah ditahan setelah Edwin dan Dino ditangkap polisi kemarin. Statusnya masih belum kami putuskan, tapi masih dalam pemeriksaan berdasarkan keterangan Suhartanto, mantan juru tagih KPP Rungkut yang kemudian berdinas di KPP Kawilang yang kini mendekam di tahanan, menyebut bahwa Dino adalah operator utama pengubahan database untuk kejahatan tersebut, sedangkan Edwin adalah atasan Suhartanto. Ia mengubah atau merubah database dalam kantor KPP tersebut. Sistem TI perpajakan yang saat ini tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai negeri sipil, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik ini adalah sanksi hukum atau sanksi yang diberikan berupa hukuman denda, berupa ganti rugi dan penyitaan barang serta hukuman penjara. Kesimpulan, kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di mana masyarakat maupun di tempat kerja. Dari contoh kasus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang IT profesi harus berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya. Penutup, seorang profesional IT harus menerapkan etika yang telah diatur sebelumnya, serta harus menerapkan norma dan undang-undang berlaku. Dari contoh kasus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang profesi IT harus berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya.